Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh PJJ PKKWU kelas 11 KD 8, yaitu kita akan bahas tentang proses kerja pembuatan prototip produk. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang beragama Islam ikuti saya, yang selain beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia dan Winscriber semua, calon wirausaha sukses Indonesia, mari kita bahas tentang proses pembuatan prototip produk. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yaitu menentukan proses kerja pembuatan prototip produk barang atau jasa. Yang kedua, memproses kerja pembuatan prototip produk barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu melaksanakan pembuatan alur proses kerja. Jadi melaksanakan pembuatan alur. Jadi nanti ada pembuatan alur juga ya, yaitu alur kerja pembuatan prototip produk barang dan jasa. Yang keempat, terakhir, yaitu mengontrol hasil pembuatan alur proses kerja pembuatan prototip produk barang atau jasa. Apakah yang dimaksud dengan prototip? Prototip merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan, yaitu melalui dua dimensi. Yang dimaksud dengan dua dimensi yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototip itu merupakan bentuk fisik. Jadi prototip merupakan bentuk fisik, itu dimensi yang pertama. Sedangkan dimensi yang kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototip itu merupakan prototip yang menyeluruh. Oke, jadi yang pertama itu bentuk fisik, prototip dalam bentuk fisik. Yang kedua tapi prototip yang menyeluruh. Terus prototip yang menyeluruh itu mengimplementasikan, mewujudkannya, jadi mewakili sebagian besar atau semuanya dari atribut-atribut produk tersebut. Itu ya. Terus prototip menyeluruh itu merupakan prototip yang diberikan kepada pelanggan. Prototip itu ya kayak contoh gitu loh, kayak contoh. Itu diberikan ke pelanggan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kekurangan. Jadi yang mau diproduksi itu kayak apa? Pelanggan bisa mengidentifikasi kekurangan. Kekurangan dari mana? Dari desain sebuah prototip. Ya tentunya sebelum
memutuskan untuk diproduksi. Itulah definisi dari prototipe. Berikutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Setelah tahapan dalam proses pengembangan konsep yang tadi melibatkan banyak bentuk model, ya, model dan prototipe tentunya. Hal ini akan mencakup antara lain model pembuktian konsep. Jadi model-model. Jadi prototipe itu kan akan menjadikan model. Nah, model-model itu atau prototipe itu butuh pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan. Ya, tentunya tim pengembangan itu butuh masukan, butuh konsep, butuh model. Untuk apa? Untuk mewujudkan kelayakan model. Tapi yang dimaksud model itu ya hanya bentuk tadi, hanya bentuknya dapat ditunjukkan pada pelanggan. Ini loh, nanti produk itu bentuknya seperti ini, itu kepada pelanggan. Ya semuanya itu untuk apa? Untuk mengevaluasi keergonomisan. Keergonomisan itu maksudnya kesesuaian produk itu dengan apa yang diinginkan, ya. Dan tentunya ada gaya kan, misalnya ini ketinggalan atau tidak. Sedangkan model lembar kerja itu juga dibutuhkan. Nah, di sini kita setelah ini akan membahas tentang model-model lembar kerja untuk pilihan teknisnya. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan dari prototipe. Tahap pertama yaitu pendefinisian produk. Apa yang dimaksud dengan pendefinisian produk? Yaitu merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan tentunya perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan. Jadi kebutuhan konsumen apa, perilaku konsumen apa, ya itu dimasukkan kebutuhan itu ke dalam bentuk rancangan, termasuk di situ ada aspek hukum produk. Ya, jadi produknya itu ada aspek hukumnya enggak? Nah, itu dimasukkan juga. Dan juga aspek hukum yang melibatkan keamanan. Jadi produknya itu aman enggak kalau dipakai oleh konsumen, dan juga perlindungan terhadap konsumen. Itulah tahapan pertama, yaitu pendefinisian produk. Yang kedua yaitu working model. Apa working model? Working model ini tidak harus mempresentasikan, ya, tidak harus mempresentasikan dari fungsi produk secara keseluruhan, ya, dan tentunya ya, itu dan juga dibuat pada skala yang seperlunya saja. Jadi working product itu tidak harus seluruhnya, tapi hanya seperlunya saja, hanya diperlihatkan aja. Ya, sehingga working model ini juga dibangun untuk menguji parameter dari fungsional dan juga membantu untuk apa? Perancangan prototipe rekayasa. Jadi working model ini untuk membantu merancang prototipe.
Yang ketiga yaitu prototipe rekayasa atau engineering prototype. Apa maksudnya engineering prototype? Yaitu prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian. Jadi direkayasa prototipenya untuk apa? Pengujian kinerja operasional. Jadi kinerja operasionalnya itu diuji. Dan juga untuk kebutuhan rancangan sistem produk. Itu yang dimaksud dengan prototipe rekayasa atau engineering prototype. Yang keempat yaitu prototipe produksi atau production prototype. Yang dimaksud dengan production prototype itu bentuknya, bentuk dari prototipe itu dirancang dengan seluruh fungsi operasional. Jadi bentuk prototipenya itu sudah persis seperti apa yang akan diproduksi. Itu termasuk seluruh fungsi operasionalnya. Untuk apa? Untuk menentukan kebutuhan dan model produksi yang nantinya akan dibangun pada skala sesungguhnya, dari skala yang besar, dan tentunya dapat menghasilkan data kinerja dari produksi yang produk-produk yang akan diproduksi dengan skala besar itu, dan juga daya tahan produk. Daya tahan produknya juga diuji di situ. Nah, inilah fungsi dari prototipe produksi ini. Dan dari yang akan diproduksi itu juga tentunya dibutuhkan part-partnya atau suku cadangnya. Suku cadangnya bila nanti ini sudah diproduksi massal. Itulah fungsi dari prototipe produksi atau production prototype. Yang kelima yaitu qualified product item. Qualified product item itu dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh juga. Itu sudah persis kayak produk yang akan diproduksi. Dan tentunya nanti itu akan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil, produk itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk itu memenuhi segala bentuk standar, memenuhi dalam bentuk standar maupun memenuhi peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya itu untuk diuji cobakan kepada umum, test drive itu diuji cobakan sebelum diproduk secara massal. Yang keenam yaitu model. Model ini merupakan alat peraga. Jadi model itu merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau mirip produk yang akan diproduksi, yaitu look like and model. Secara jelas model ini akan menggambarkan bentuk dan penampilan produk, baik dengan skala yang diperbesar atau bahkan 1:1. Jadi sesuai, model itu persis dengan apa yang akan diproduksi, atau bahkan model itu diperkecil untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk yang akan dibangun itu sesuai dengan lingkungan atau keinginan dari user, keinginan dari yang akan menggunakan produknya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang proses kerja
pembuatan prototipe produk. Semoga bermanfaat untuk Winscriber semua, untuk sahabat pintar Indonesia, calon wirausaha sukses. Semoga semua ini akan mengedukasi kita menjadi lebih baik. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.